Membaca bersama-sama. Nah, ini cukup panjang, marilah kita membaca perlahan-lahan. Untuk edisi yang keempat ini mari kita membaca bersama-sama. Marilah kita mendengarkan dan membaca sabda Tuhan. Habakuk bab 3 ayat 1 sampai 19. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kukagumi. Hidupkanlah itu di zaman ini, nyatakanlah itu di zaman ini. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman, yang maha kudus dari pegunungan Paran. Selah keagungannya meliputi langit, dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari tangannya, dan disitulah tersembunyi kekuatannya. Di depannya berjalan sampar, dan wabah mengikuti jejaknya. Diri dan mengucapkan bumi. Ia melihat, dan bangsa-bangsa dibuatnya gemetar. Hancurlah gunung-gunung yang ada sejak purbakala, dan bukit-bukit yang berabad-abad menjadi rata. Itulah lintasannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan di bawah tekanan, dan tenda-tenda tanah Midian bergetar. Terhadap sungai-sungailah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu menyala-nyala, atau terhadap lautkah amarahmu ketika engkau mengendarai kudamu dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka telanjang, telah kau isi dengan anak panah. Selah. Keluarlah sungai-sungai dari bumi yang kau belah. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra dalam memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya, ketika cahaya anak-anak panahmu melesat, dan kilauan ombakmu berkilatan. Dalam kegerangan engkau menginjak-injak bumi, muka engkau mengirik bahasa-bahasa. Engkau bergerak maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyematkan yang kau urapi. Engkau meremukkan pemimpin kaum fasik, melucuti bagian bawah sampai lehernya. Selah. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepada tentaranya, yang datang seperti badai untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak-injak laut, timbunan air yang bergelora. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, bergetarlah bibirku, rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku, dan langkah kakiku gemetar. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang bumi kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita pendalaman teks. Yang pertama, dalam ayat 2, agar Tuhan tidak murka, apa yang dipanjatkan Habakuk dalam doanya. Ungkapan mana yang menyiratkan Habakuk memohonkan keadilan Allah bekerja. Mari kita baca ayat 2. Mari kita baca ayat 2 bersama-sama. Tuhan, telah ku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kukagumi. Hidupkanlah itu di zaman ini, nyatakanlah itu di zaman ini. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Kemudian yang kedua, Nabi Habakuk memohon agar Tuhan tidak murka dengan mengingatkan bahwa ia telah menyelamatkan umatnya dalam lintasannya selama berabad-abad.
berdasarkan ayat 3 sampai 7 apa saja yang telah dilakukan Tuhan dalam lintasannya. Mari kita baca ayat 3 sampai 7. Allah datang dari negeri teman yang maha kudus, dari pegunungan Paran, Sela. Keagungannya meliputi langit dan bumi, penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari tangannya, dan disitulah tersembunyi kekuatannya. Di depannya berjalan sampar, dan wabah mengikuti jejaknya. Ia berdiri dan berguncanglah bumi. Ia melihat dan bangsa-bangsa dibuatnya gemetar. Hancur dululah gunung-gunung yang ada sejak purbakala, dan bukit-bukit yang berabad-abad menjadi rata. Itulah lintasannya yang berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusan di bawah tekanan, dan tenda-tenda tanah Midian bergetar. Ketiga, Nabi Habakuk juga memohon agar Tuhan yang adil mengingat kuasanya dalam penciptaan dan penyelenggaraan. Berdasarkan ayat 8-15, apa saja yang telah dilakukan Tuhan dalam karya penciptaan dan penyelenggaraannya. Mari kita baca bersama ayat 8-15. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu menyala-nyala? Atau terhadap lautkah amarahmu ketika engkau mengendarai kudamu dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka telanjang, telah kau isi dengan anak panah. Selah. Keluarlah sungai-sungai dari bumi yang kau belah. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra dalam memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya, ketika cahaya anak-anak panahmu melesat dan kilauan tombakmu berkilatan. Dalam kegeraman engkau menginjak-injak bumi, dalam murka engkau mengirik bangsa-bangsa. Engkau bergerak maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan yang kau urapi. Engkau meremukkan pemimpin kaum fasik, melucuti bagian bawah sampai lehernya. Selah. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepada tentaranya, yang datang seperti badai untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak-injak laut, timbunan air yang bergelora. Ya, baik. Yang keempat, dalam ayat 17-19 dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, Habakuk mampu bersukacita di dalam Tuhan dan bersorak-sorai di dalam Allah Sang Penyelamat. Mengapa Habakuk mampu bersukacita dalam keadaan sulit sekalipun? Mari kita baca ayat 17-19 bersama-sama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Yang kelima, sejauh mana kekuatan doa sebagaimana dilakukan Nabi Habakuk membuat Anda bersukacita dan optimis karena Anda memiliki keyakinan bahwa Allah akan berlaku adil. Siapa yang menemukan ayatnya? Ayat 16 ya? Mari kita baca ayat 16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, bergetarlah bibirku. Rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku, dan langkah kakiku gemetar. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Ya, memang tidak ada korelasinya, tetapi ada hubungannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendalami dan memahami teks serta membagikan pengertian masing-masing, marilah kita lihat beberapa poin berikut ya. Mari kita membaca poin ini bersama-sama supaya kita lebih mendalami. 1. Akhir kitab Habakuk merupakan puisi berupa doa yang menghadirkan Allah
sebagai sosok pejuang berdimensi kosmis yang memakai kekuatan-kekuatan alam untuk menghukum musuh dan menyelamatkan umatnya. Ia akan berjuang melawan bangsa Kasdim yang membuat kehidupan bangsa Yehuda kelam dan penuh nestapa sebagaimana dilukiskan dengan gambaran dunia pertanian dan peternakan. 2. Walaupun situasi belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan, Habakuk tetap optimis bahwa Allah adalah kekuatannya. Ia menyatakan iman kepada Allah akan membantu bangsa Yehuda bertahan pada posisi optimisme. 3. Optimisme tampak dalam sikap batin Nabi Habakuk yang memohon campur tangan Allah dalam doanya. Meski seluruh kenyataan memang pahit, ia telah menata sikap batinnya. Ia tidak menyesal atau bertanya lagi. Sebaliknya, ia justru bersukacita, bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Tuhan Sang Penyelamatnya. 4. Doa adalah ikhtisar atau usaha manusia untuk berdialog secara intensif dengan Allah, Sang Penyelenggara kehidupan, sekaligus Sang Sumber keadilan. Hanya melalui dialog dengan Allah, aneka macam pertanyaan, keberatan, sikap iman, dan keterbukaan terhadap semua harapan untuk dapat mengenali, menafsirkan, dan memahami jalannya sejarah dan masalah akan diperoleh seorang beriman. Doa membuahkan sikap batin yang tepat untuk memahami situasi yang terjadi, termasuk ketidakadilan. 5. Doa yang demikian pasti berlandaskan iman yang benar, iman yang tekun, setia, bertahan bahkan dalam periode krisis sekalipun. Iman yang benar adalah terus-menerus menaruh kepercayaan kepada Allah, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Habakuk 3 ayat 17. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tibalah kita sharing dan aksi nyata, ya. Yang pertama, sejauh mana muncul kesadaran bahwa dengan menjadi manusia yang benar, umat beriman tidak akan mengalami hukuman. Yang kedua, kondisi-kondisi seperti apa yang membuat manusia menjauh dari sebutan sebagai orang benar. Yang ketiga, bagaimana upaya manusiawi yang dilakukan untuk membangun disposisi batin atau sikap iman yang tekun, setia, bertahan supaya dapat menjadi manusia yang benar. Ya, silakan Bapak Ibu untuk men-sharingkannya.